Pemirsa, rusuh sepak bola yang terjadi di luar Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, sehari setelah pengurus PSSI baru terpilih, seakan mengingatkan kembali ke bulan Oktober tahun lalu 2022 ketika tragedi Kanjuruhan terjadi. Walaupun tidak ada korban jiwa serta kerugian material berarti, namun tentunya kengerian akan jatuhnya korban kembali membayangi. Dan untuk membahas terkait PR besar pengurus PSSI yang baru dalam membenahi sepak bola nasional, terutama dalam menjamin keamanan pertandingan serta keselamatan penonton, kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Save Our Soccer yang juga pernah menjadi anggota TGIPF Kanjuruhan, Akmal Marhali. Selamat pagi, Mas Akmal. Selamat pagi, Mas Ibnu. Baik, dengan Abdi di studio ya, Mas Akmal. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa Metro Pagi Prime Time untuk berpartisipasi aktif di nomor telepon interaktif kami di nomor 021 583 9900. Sekali lagi di nomor 021 583 9900. Baik, Mas Akmal, kalau kita lihat kerusuhan yang terjadi di luar Stadion Jatidiri Semarang, apa yang menjadi catatan penting bagi Anda? Evaluasi seperti apa? Siapa sebenarnya yang salah? Apakah supporter atau ada pihak lain? Ya, kalau kita bicara kesalahan, sebenarnya kesalahan ada di awal ya, termasuk tim gabungan independen mencari fakta, termasuk saya misalnya yang menjadi anggota. Kenapa? Ketika kompetisi kemarin kembali diizinkan dan digulirkan, itu seperti penyerahan kompetisi tanpa syarat. Sehingga kemudian tidak ada komitmen bersama yang dilakukan. Harusnya ketika kemudian kompetisi kembali digelar, ada komitmen-komitmen yang dilakukan. Misalnya komitmen untuk sepak bola bersih, komitmen untuk tidak ada vandalisme, komitmen tidak ada anarkisme supporter, komitmen untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Dan sewaktu-waktu apabila kemudian misalnya kompetisi ini ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa dihentikan kembali. Nah, komitmen inilah yang kemarin abai untuk dilakukan, sehingga kemudian pada akhirnya adalah kisruhan kembali terjadi, bentrok antara polisi dan supporter di Stadion Jatidiri Semarang. Satu hal yang paling penting, bentrok ini disebabkan oleh miskomunikasi yang terjadi. Baik, miskomunikasi tadi juga Anda katakan bahwa ini juga termasuk salah satu kelalaian dari TGIPF dan Anda mengakui hal itu. Kenapa belum ada komitmen yang terbangun pada saat itu? Apakah waktu itu TGIPF juga terburu-buru atau seperti apa? Bukan, maksud saya adalah TGIPF sudah memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu kan kemudian dijalankan misalnya oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mungkin mendisposikannya kepada Menpora. Harusnya ketika kemarin diumumkan kompetisi berjalan lagi di kantor Kemenkopol Hukam, kemudian juga bersama dengan Kapolri dan Menpora, harusnya bukan cuma sekedar kompetisi diizinkan kembali, tapi kemudian ada penandatanganan fakta integritas antara PSSI, LIB, klub, dan juga supporter untuk menjaga kompetisi ini tidak lagi terjadi misalnya kasus Kanjuruhan. Itu maksud saya gitu. Sehingga Baik. TGIPF merasa, saya gitu sebagai anggota TGIPF merasa ada hal yang kurang ketika kemudian kompetisi kembali digelar. Ada komitmen-komitmen, rekomendasi-rekomendasi TGIPF yang sejatinya belum dijalankan secara utuh menyeluruh, sehingga kemudian ada celah untuk terjadinya pengulangan kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Baik, ada celah karena tidak adanya penandatanganan fakta integritas ketika kemudian liga ini kembali digelar. Nah, lantas dari Mas Akmal sendiri, ini kan sudah terjadi dan juga kita tidak harapkan akan ada lagi kejadian kerusuhan selanjutnya. Ini apa kemudian upaya terdekat yang bisa kita lakukan sejauh ini? Ya, kita harus lihat kasus per kasusnya. Kasus di Stadion Jatidiri ini terjadi karena adanya miskomunikasi. Pertandingan semula ada penonton, tapi kemudian Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan menyatakan berdasarkan analisa kompetisi ini atau pertandingan ini tidak bisa digelar dengan penonton, dan itu diumumkan H-1, sehingga kemudian ada miskomunikasi kepada supporter yang sudah membeli tiket, mereka akhirnya hadir ke lapangan. Nah, hal-hal yang semacam ini, cara-cara di mana keputusan diambil secara dadakan, ini yang harus tidak lagi terulang di sepak bola kita. Terlalu banyak keputusan-keputusan yang diambil secara dadakan. Yang kedua, ada Perpol nomor 10 tahun 2022 ya,
yang dikeluarkan oleh kepolisian. Nah, Perpol ini harusnya sudah disosialisasikan kepada seluruh pihak termasuk supporter bagaimana aturan mainnya, dan supporter juga harus harus paham tentang bagaimana masa depan sepak bola kita. Tidak lagi kemudian supporter datang ke stadion dan bikin masalah, bikin ulah. Ini terjadi kenapa? Karena kasus Kanjuruhan tidak diusut dengan tuntas. Sekarang misalnya di pengadilan saat ini tidak ada, kemudian hanya ada 5 yang menjadi tersangka, 2 dari panitia pelaksana Abdul Haris dan security officer Suko Sutrisno, 3 dari pihak kepolisian. Tidak ada hukuman atau kemudian dipidanakan orang yang invasi ke lapangan, provokator yang kemudian di Stadion Kanjuruhan yang meminta para supporter turun ke lapangan. Ditambah misalnya tidak ada hukuman atau dipidanakannya orang yang melakukan pembakaran mobil kepolisian, yang melakukan pengerusakan stadion. Artinya apa? Artinya orang akan melihat bahwa pengerusakan stadion tidak masalah, pengerusakan fasilitas umum tidak masalah. Karena tidak ada efek jerah, begitu ya Mas Akmal? Betul. Toh di Kanjuruhan kan tidak diapa-apakan. Kemudian invasi ke lapangan juga tidak masalah. Kenapa di Kanjuruhan tidak diusut? Dan ini setidaknya akan merugikan sepak bola Indonesia. Ada instabilitas penegakan hukum di sini. Berarti penanganan kasus dan juga penegakan hukum dari Kanjuruhan ini tentunya akan berdampak memberikan domino efek bagi persepak bolaan kita di tanah air, karena tadi seperti yang Anda katakan tidak ada efek jerah, begitu Mas Akmal. Nah, kita ke penelpon kita yang sudah berhasil masuk di line interaktif. Ada Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. memang mendengar gonjang-ganjing dalam PSSI ini macam-macam. Rasanya maaf, sudah bosan dalam tanda kutip. Nah, sekarang semoga dengan pengurus yang baru ini dan kita menghadapi tugas-tugas berat, ya tahun ini saja juga persiapan Piala Dunia untuk usia 20 tahun 2023. Kemudian menjalankan kompetisi Liga Indonesia yang 3 macam itu. Nah, sepertinya harus ada pembenahan wasit dan supporter kita ini memang harus ditransformasi, Bung. Iya. Jadi minimal sekarang kita lihat apakah Pak Erick Thohir CS ini bisa mengadakan Piala Dunia usia 20 ini sesuai dengan yang diharapkan seperti saat menggelar SEA Games yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon. Tadi Mas Akmal dikatakan bahwa sudah bosan dengan dengar kata-kata PSSI dan diharapkan dengan adanya pengurus baru ini bisa memberikan gebrakan baru. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dalam rapat kemarin adalah dengan membentuk adanya komite ad hoc supporter. Menurut Mas Akmal, apakah komite ad hoc supporter ini bisa setidaknya mereduksi adanya upaya dengan kerusuhan ini atau bagaimana terhadap supporter? Ya, ini respon positif ya yang dilakukan oleh Ketua Umum baru dengan segera membentuk tim ad hoc supporter. Tapi sejatinya sebelumnya pun sebenarnya di PSSI sudah ada departemen supporter engagement funds gitu kan, yang diketuai oleh Budiman Derumente. Cuma kan tidak turun ke lapangan, lebih banyak di tataran-tataran elit proses. Sementara problem sepak bola kita itu ada di tataran grassroots, tataran akar rumput. Nah, ini yang harus dilakukan ke depan oleh komite ad hoc supporter untuk turun ke lapangan, untuk melihat apa sih permasalahannya dan petakan masalah, kemudian mengurai masalah itu. Misalnya terkait dengan rivalitas supporter Persija Persib, terkait rivalitas Aremania dengan Bonek, terkait juga termasuk rivalitas antara Panser Biru Semarang dengan Pasopati atau supporter Solo. Nah, ada kemudian pertandingan-pertandingan yang diklasifikasikan high risk match, middle risk match, dan low risk match, sehingga kemudian antisipasinya bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai lagi kemudian ke depan misalnya
Tidak ada lagi pertandingan sepak bola yang tidak dihadiri penonton. Tidak ada lagi barakuda yang masuk ke lapangan sepak bola untuk mengantar penonton, mengantar pemain. Nah, kalau kemudian ini bisa dilakukan, seyakin-yakinnya ini akan sangat membuka lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia. Klub juga harus membina supporter gitu kan. Jangan sampai supporter hanya menjadi alat bisnis untuk membeli tiket dan juga untuk penjualan merchandise klub, tapi tidak diberikan perhatian lebih. Salah satu perhatian yang harus diberikan kepada supporter adalah sejatinya ke depan tiket pertandingan harus ada asuransi buat penonton. Kenapa? Ini amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana supporter punya hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan. Tapi tadi Anda sempat mengatakan bahwa adanya rivalitas supporter. Kenapa sebenarnya rivalitas supporter ini selalu ataupun beberapa kali berujung pada aksi bentrok? Ya, bahkan saya menyebut bahwa supporter ini merupakan masalah akut yang harus segera diurai. Bahkan menjadi bom waktu, 1 dari 5 bom waktu yang bisa meledak kapan saja di tangan Pak Erick Thohir sebagai ketua baru. Kenapa? Karena 2 ketua terakhir itu penyebab kemudian akhirnya lengser dari jabatan ketua umum PSSI karena gara-gara supporter. Pak Edi Rahmayadi misalnya meninggalnya supporter Persita ketika berhadapan dengan klub TNI. Kemudian kemarin juga Pak Muhammad Iriawan salah satu penyebabnya adalah bentrok supporter dengan polisi. Artinya supporter ini memang harus mendapatkan perhatian lebih oleh Pak Erick Thohir dengan kabinetnya. Apalagi ke depan tahun 2024 di mana tahunnya pemilu serentak digelar. Ini juga akan sangat merepotkan karena ada pemilu, kemudian ada sepak bola, dua-duanya melibatkan massa yang cukup banyak. Jangan sampai kemudian diputus misalnya sepak bola tidak dijalankan karena semua polisian fokus kepada pemilu. Nah, ini problem-problem ini yang harus diurai. Nah, kenapa kemudian rivalitas ini menjadi sebuah problem tersendiri di sepak bola Indonesia? Ini lagi-lagi soal mindset. Mindset sepak bola, mindset supporter kita adalah mindset tidak mau kalah gitu kan, tidak mau melihat kelebihan tim lawannya. Mereka hanya ingin timnya yang dibela selalu menang. Rivalitas yang 2 kali 45 menit ini selalu kemudian berujung kekisruhan ketika misalnya di lapangan dilihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya kepemimpinan wasit yang tidak benar. Atau kemudian ya itu lagi sebelumnya kan di mana pertandingan sepak bola ada polisi bersenjata di sana kemudian melakukan pengamanan secara psikologi, masyarakat artinya itu merasa atau supporter merasa tidak aman. Merubah mindset yang akan berujung kepada culture juga. Oke. Betul, di mana supporter harus saling mengingatkan juga kepada rekan-rekannya gitu kan. Jangan memprovokasi. Ada rekannya misalnya kemarin timnas, ada yang naik ke atas sound system, itu juga harus diingatkan tidak boleh. Ada yang Mas Akmal, diri kita tahan sejenak. Itu tidak boleh gitu. Baik, ada penelpon yang sudah berhasil masuk dari Yogyakarta. Halo, selamat pagi. Pak Sabto silakan. Iya, Pak Sabto silakan tanggapannya. Halo, Pak Sabto. Baik, ya, kami terputus dengan Pak Sabto. Bagi Anda pemirsa yang ingin memberikan tanggapan, silakan bisa bergabung di line interaktif kami. Kami lanjutkan kembali Pak Akmal. Tadi Anda katakan bahwa perubahan mindset ini sangat penting, yang pastinya juga akan berujung pada culture. Tadi Ratu Tisha mengatakan bahwa adanya perubahan culture dan juga sistem, ya. Ini juga bisa menjadi salah satu perbaikan sistem culture akan memfollow sistem. Ini seperti apa culture dan juga sistemnya yang bisa terbentuk, Mas Akmal? Ya, sistem juga harus dibuat bottom up ya, dari bawah ke atas. Jangan kemudian dibuat dari atas ke bawah. Kenapa? Karena selama ini itu yang dilakukan. Perintah, instruksi, tapi kemudian tidak ada komunikasi antara yang di bawah. Ini problem yang selama ini terjadi di sepak bola kita. Hukuman diberikan semaunya kepada klub-klub yang supporternya berulah, tapi kemudian tidak ada upaya untuk melakukan pembenahan, misalnya sosialisasi tentang aturan, kesepakatan bersama. Sejatinya sekarang ini momentumnya untuk melakukan itu semua. Misalnya sebelum nanti kompetisi digelar,
PSSI bersama klub dan supporternya misalnya membuat komitmen bersama dengan membuat menyusun misalnya regulasi supporter. Kalau kita repot untuk menyusun regulasi supporter seperti apa? Contohlah misalnya apa yang dimiliki oleh Inggris, Football Spectator Act yang dikeluarkan pada 1989. Aturan atau regulasi football spectator milik Inggris pada 1989 itu lahir akibat tragedi Hillsborough yang menewaskan 96 orang. Kemudian diatur bagaimana supporter harus bertingkah laku, bagaimana klub kemudian membina supporternya, termasuk kelayakan stadion untuk menggelar pertandingan. Sehingga kita lihat bagaimana Inggris menjadi negara pertama yang menggelar pertandingan sepak bola tanpa pagar pembatas. Inggris dulu hooliganismenya terkenal di dunia, tapi Inggris sekarang menjadi kompetisi yang paling baik. Dan ini yang harusnya dicontoh oleh sepak bola rujukan ya Mas kita. Akmal ya, bagi sepak bola Betul tanah air sekali. di Inggris tadi bisa menjadi rujukan. Nah, Mas Akmal juga tadi yang menarik Anda katakan bahwa perlu adanya komitmen bersama, dan juga tadi Ratu Tisa lagi-lagi juga mengatakan bahwa adanya perlu sinergitas antara semua stakeholder. Artinya selama ini berjalan sendiri-sendiri, begitu Mas Akmal? Iya, semuanya berjalan semaunya, bukan sendiri lagi semaunya. Bahkan kadang-kadang tebang pilih di PSSI terkait dengan masalah-masalah supporter. Yang paling mudah adalah masalah kasus Kanjuruhan. Hukumannya sangat ringan sekali gitu kan. Orang meninggal 135 orang di Stadion Kanjuruhan, hukumannya hanya sanksi larangan bertanding di Stadion Kanjuruhan selama 1 tahun plus denda 500 juta. Bayangkan misalnya dengan Juventus saja yang hanya melakukan penggelapan laporan keuangan, tidak ada kaitannya dengan pertandingan, tidak ada kaitannya dengan keselamatan penonton, dihukum minus 15 poin. Artinya punishment-nya kita lemah terkait dengan regulasi terkait dengan supporter atau anarkisme dan vandalisme di lapangan. Ini kenapa terjadi? Karena tidak ada aturannya. Nah, itulah yang paling penting sekarang, aturannya harus dibuat dan disepakati bersama-sama. Oleh siapa? Biarkan supporter yang membuatnya. PSSI memfasilitasi itu semua. Kalau supporter yang membuatnya, saya yakin akan ada tanggung jawab para supporter untuk melaksanakannya. Dan ini menjadi PR penting dan PR besar bagi Pak Erick Thohir dan juga seluruh pengurus baru PSSI untuk membenahi, karena ini merupakan jalan panjang untuk membenahi sepak bola di tanah air. Terima kasih Mas Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi, salam sehat Mas Akmal.